Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf untuk hari ini dan mungkin beberapa hari ke depan kita tidak bisa bertatap muka langsung karena ada satu hal yang harus saya lakukan dan kebetulan saya juga posisinya sedang cuti juga keluar lokasi. Tapi itu bukan berarti menyurutkan niat dan semangat kita untuk belajar lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Saya tahu kalian adalah orang-orang hebat yang tidak akan pernah berhenti untuk terus belajar, 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 dan rasa ingin tahu yang sangat besar. Oke, kemarin saya baru sempat bahas masalah instalasi Windows di kelompok A. Jadi saya harap sehari ini kalian sudah ada di depan komputer semua. Kalau bisa, kelompok A dan kelompok B semuanya masuk ke dalam ruangan, gunakan komputer yang ada, dibagi beberapa kelompok, minta tolong diatur, Fauzan minta tolong dipimpin atau di ketua kelompok masing-masing, minta tolong diatur. Jadi di sini materinya adalah kita akan melakukan instalasi Windows menggunakan virtual box. Nah, pertama di desktop kalian buka dulu virtual box-nya karena virtual box atau virtual machine ini sangat populer dan sering digunakan oleh para pengguna komputer. Namanya VirtualBox. Adapun langkah-langkah atau cara install Windows 7 di VirtualBox, yang pertama kita harus mempunyai file yang namanya ISO. ISO itu adalah file operating systemnya. Pertama, sebelum kalian menginstal Windows 7 di VirtualBox, kalian harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Pertama, kalian harus menginstal aplikasi VirtualBox seperti tampilan ini. Silakan kalian buka, ada di desktop. Kemudian kalian juga harus mendownload file ISO Windows 7 di komputer kalian dan ISO-nya pun sudah ada. Lalu, apabila kedua syarat tersebut sudah terpenuhi, maka kalian harus membuka aplikasi virtual tersebut. Setelah terbuka, klik New yang ada di sini, New atau baru, klik tombol New atau baru, kemudian masukkan nama operating system operasi kalian. Di sini saya menamakan operating systemnya adalah Windows 7. Kalian bisa buat hal yang sama. Lalu klik tombol Next atau lanjut. Ada di sini tombolnya, Next atau lanjut. Kemudian masukkan atau berilah ukuran penyimpanan untuk sistem operasi kita. Kemudian klik tombol next. Di sini penyimpanannya adalah 2048. Di tempat kalian mungkin 1048. Ini dibiarkan saja. Lalu klik tombol next. Di sini ada pilihan. Kemudian di sini kalian diminta untuk membuat virtual hard disk. Klik opsi create a virtual hard disk now. Ada di tengah atau di komputer lainnya buat virtual hard disk sekarang. Dia opsinya di tengah. Lalu kemudian klik tombol create atau buat. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya berilah tipe hard disk yang akan kalian gunakan. Di sini tipe hard disk yang kita gunakan itu adalah VDI atau Virtual Box Disk Image. Kita pilih yang di atas, lalu klik tombol next. Nah, di sini selanjutnya adalah opsi dynamic alokasi. Ini dibiarkan saja. Yang ini dibiarkan saja, jangan kutak-katik. Lalu klik tombol next atau lanjut. Selanjutnya di sini akan ada pilihan atau tulisan Windows 7 bla 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 dengan ukuran atau lokasi file atau ses yang diinginkan sebesar 32 GB. Ini pun jangan dikutak-katik lagi, langsung saja kalian klik tombol create atau buat. Lalu nggak lama di sini di tampilan muka pada VirtualBox akan muncul aplikasi namanya Windows 7, hanya posisinya dia di power off, artinya belum dimulai. Nah, sebelum ini kita mulai, kita klik tombol setting yang ada di atas, setting atau pengaturan. Setelah itu kita pilih storage atau penyimpanan, lalu klik empty di sini atau kosong. Nah, di tombol sebelah kanan ini ada logo berbentuk piringan atau disk. Kalian klik, silakan kalian pilih di sini itu adalah N Windows 7 IO SP1 X64 X86 DVD ISO. Oke. Setelah dipilih, maka otomatis yang tadinya di sini empty ini akan berubah menjadi N underscore Windows underscore 7 underscore IO. Setelah itu kalian bisa langsung lanjut ke klik OK. Artinya di sini apa? Artinya bahwa file ISO yang kita punya, ISO Windows yang kita punya itu sudah kita masukkan atau jadikan master di VirtualBox.
Kalau itu belum kita lakukan, maka VirtualBox belum bisa melakukan proses instalasinya. Oke, setelah selesai, jangan lupa langsung kalian klik tombol Start atau Mulai. Yang sebelah sini, tombol Start atau Mulai. Tunggu beberapa saat, akan muncul Windows baru. Nah, seperti ini, Oracle VM VirtualBox. Ada Windows is loading file, ditunggu. Lamanya tergantung dengan spesifikasi komputer atau laptop yang kalian gunakan. Jadi bervariasi, ada yang lambat, ada yang cepat. Cuma nggak apa-apa. Sorry, saya ada yang salah ini. Saya lihat dulu detailnya. Terus. Oke. Oke, setelah tampil instalasi Windows seperti ini, maka yang pertama kali harus kalian lakukan itu jangan pernah merubah sekalipun settingan yang ada di sini. Language to install-nya, time and currency formatnya, termasuk keyboardnya itu tetap default bawaan dari Windows. Lalu klik next. Setelah itu kalian klik install now. Oke, kita tunggu beberapa saat. Setelah kalian install now, nanti akan muncul kolom baru. Di sini ada pilihan, ada beberapa pilihan Windows yang bisa kita pilih, tapi saat ini kita cukup menggunakan Windows 7 Professional yang x86. Artinya apa? X86 itu adalah Windows yang 32 bit. 32 bit ini ditujukan untuk spek minimum pada komputer. Setelah kita pilih ini, kita klik next. Oke, jangan lupa pada kotak license item berilah centang pada I accept the license terms. Yang ini kalian centang, lalu kalian klik tombol next. Lalu selanjutnya kita pilih yang custom atau advance, yang bagian bawah jangan yang upgrade. Setelah itu nanti di sini adalah tahap yang sangat-sangat penting. Kenapa saya bilang tahap yang sangat penting? Karena kalian harus membagikan partisi disk yang akan digunakan pada Windows 7. Pertama kalian harus lakukan klik drive option advance yang ada di sini. Lalu lanjut klik tombol next. Langsung saja kalau misalnya kita pengen membagi partisi ini kita bagi di sini 32768 atau kalau enggak kita tidak usah bagi, cukup satu partisi saja. Lalu selanjutnya kita klik apply. Setelah klik apply, jangan lupa klik OK. Di sini ada keterangan the ensure that all Windows feature work correct. Windows make create artinya Windows akan meng-create partisi yang sudah kita tentukan. Klik saja OK. Lalu sini akan muncul dua partisi. Yang pertama adalah disk 0 partisi 1, ini tipenya sistem. Sedangkan yang kedua adalah disk 0 partisi 2 yang ini adalah primary. Artinya, yang harus kita lakukan, kita harus melakukan instalasi di disk part 0 partisi 2 yaitu pada hard disk primary. Jangan lupa diklik, lalu klik next. Tunggu beberapa saat sampai copy file Windows sampai 100%. Ini pun lama atau sebentarnya proses copy ini tergantung dari spek komputer yang kita pakai. Jadi harap bersabar. Mungkin untuk yang laptop 2 di belakang yang biasa dipakai oleh Nisa agak lambat, tapi nggak apa-apa. Yang lain sambil tunggu. Kita tunggu beberapa saat. Jadi pernahkah kalian membayangkan kalau kita bisa memiliki lebih dari satu sistem operasi Windows dalam satu komputer? Nah, ini maksudnya. Kita bisa memiliki beberapa operating system Windows dalam satu komputer. Hal ini dapat terjadi kalau kita menggunakan virtual machine. Nah, karena virtual machine yang sangat populer dan sering digunakan oleh para pengguna komputer yaitu namanya VirtualBox. Aplikasi ini memang besutan dari perusahaan Oracle yang sudah tidak perlu lagi diragukan tentang kualitasnya. Oke, karena kenapa kita harus install Windows 7? Karena Windows 7 merupakan sistem operasi yang sangat ringan jika dibandingkan dengan sistem operasi Windows setelahnya atau versi setelah Windows 7 seperti yang umum dipakai sekarang adalah Windows 10 atau sekarang sudah lagi upgrade ke Windows 11. Nah, makanya sekarang kita coba gunakan Windows 7 karena Windows 7 inilah versi Windows yang masih sangat enteng kalau kita pakai. Oke, kita tunggu udah 96%. Saya harap kalian langsung praktekkan ini bergantian karena ini ada 4 jam mata pelajaran kita pada hari ini. Akan lakukan restart, dibiarkan saja sampai dia selesai.
proses restartnya, dia akan kembali lagi melakukan restart operating system yang sudah kita install. Di sini jangan pencet tombol apapun juga. Oke, karena jika kalian pencet tombol apapun juga, dia akan kembali lagi ke settingan awal. Seperti itu. Lalu tidak lama kemudian dari proses system updating registry ini atau starting service, maka akan muncul kotak setup. Nah, di kotak setup itu nanti kalian diminta untuk mengisikan identitas. Maksud identitas ini adalah komputer tersebut atau komputer yang kita install ini harus kita kasih nama agar mudah dan bisa dikenali hostname-nya. Udah completing install, kita tunggu beberapa saat lagi. Akan lakukan restart lagi yang kedua kalinya. Jangan dipencet apapun tombol yang ada di sini. Dia sudah mulai masuk ke Windows. Artinya apa? Sebenarnya Windows sudah terinstall di komputer kita atau di VirtualBox. Dan sekarang kita tinggal mengisi data-data yang dibutuhkan oleh Windows untuk melengkapi proses instalasi. Nah, pada setup Windows ini di sini kita disuruh untuk memasukkan nama kita. Jadi di sini saya masukkan nama Chandra. Kalian silakan isi nama kalian. Nanti setelah itu saya akan cek semuanya, lalu klik next. Sini ada password. Kalian isikan passwordnya saja. Saya tulis password saya di sini 123. Yang di bawahnya diulang lagi password yang kita buat 123. Nah, ini adalah hint. Hint ini adalah artinya petunjuk bahwa password kita itu apa. Sini saya tulis 123 lagi. Untuk password terserah kalian. Lalu klik tombol next. Jika muncul type your Windows product key, ini diabaikan saja. Kalian cukup klik tombol skip yang ada di sini. Skip, pilih Ask Me Later. Ask Me Later artinya untuk segala macam settingan yang ada di Windows itu akan kita lakukan setelahnya. Setelah kita bisa masuk ke Windows. Klik untuk time zone-nya, di sini kan ada review your time and date setting. Kita pilih yang UTC plus 07, cari yang Bangkok Hanoi. Bangkok, Hanoi, Jakarta, kita turun ke bawah. Di sini ada UTC plus 0700 Bangkok, Hanoi, Jakarta. Kalian pilih ini. Lalu tanggalnya disesuaikan dengan tanggal sekarang, tanggal 6 September 2023. Jamnya pun disesuaikan dengan jam sekarang, yaitu jam 12:22. Lalu jangan lupa klik tombol next. Setelah sampai sini, kita pilih yang public network. Oke. Proses instalasi Windows selesai. Kalau tahapan-tahapan dari awal dilakukan dengan baik dan benar, maka kita akan sampai ke tahap yang sini, yaitu tahap preparing your desktop. Artinya apa? Ketika sudah keluar tulisan preparing your desktop, maka instalasi Windows kalian berhasil. Dan tampilan mukanya adalah seperti ini. Saya rasa cukup. Silakan dipraktekkan, silakan bergantian. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas dalaman dari Windows 7 ini sendiri dan akan saya berikan kuis untuk menguji sampai sejauh mana kalian memahami materi yang saya berikan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.